siang kepada semua yang sedang menonton presentasi ini, terutama Umi Lina. Saya Hoiria akan mempresentasikan mengenai materi identitas nasional. Sebuah jati diri yang menjadi ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Unsur-unsur identitas nasional. Pertama, suku bangsa, golongan sosial yang khusus yang bersifat akskripsif, ada sejak lahir yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Kedua, agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu-Buddha, dan Konghucu. Ketiga, kebudayaan. Pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya pengetahuan yang memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai pedoman sesuai lingkungan yang dihadapi. Keempat, bahasa. Sistem perlambangnya secara Sistem perlambangnya secara arbitrer dibentuk atas unsur-unsur pengucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Bentuk-bentuk identitas nasional. Pertama, bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, kita memiliki sebuah bendera yang melambangkan bangsa Indonesia yaitu bendera merah putih. Ketiga, kita memiliki sebuah lagu terbaik dan merupakan lagu kebangsaan dari negara Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Keempat, Pancasila merupakan sebuah lambang negara Indonesia. Kelima, memiliki semboyan terkuat, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Keenam, Pancasila juga merupakan konstitusi dasar dari negara Indonesia. Ketujuh, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah konstitusi dasar dari negara Indonesia. Kedelapan, kedaulatan rakyat merupakan bentuk mutlak dari Republik Indonesia. Kesembilan, memiliki konsep wawasan Nusantara. Kesepuluh, kebudayaan nasional yang banyak diketahui pembagian dari kebudayaan daerah. Penyebab kasus pelemahan identitas nasional. Pertama, terpengaruh oleh bahasa gaul. Kedua, lunturnya budaya asli. Ketiga, memakai produk luar negeri. Keempat, adanya pemberontakan. Solusi dalam mengatasi pelemahan identitas nasional. Pertama, melestarikan kebudayaan dan bahasa Indonesia dengan mempelajari dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, meningkatkan sikap nasionalisme dengan cara menumbuhkan rasa cinta tanah air pada diri sendiri dari segala aspek. Ketiga, membawa kebudayaan bangsa sehingga ke ranah internasional dan menyaring budaya yang masuk ke dalam negeri. Contoh kasus identitas nasional. Kasus Poso. Berbeda dengan perselisihan agama di Aceh, konflik di Poso pada tahun 2000 tidak berhasil dibendung. Permasalahan antar dua agama ini terjadi selama bertahun-tahun. Perselisihan politik itu awalnya terjadi karena masalah agama. Pada tahun 1990-an, Poso dipenuhi oleh penduduk beragama Islam. Namun, seiring berjalannya tahun, banyak orang luar yang datang ke Poso, sehingga agama Kristen menjadi dominan. Kurangnya peran pemerintah membuat konflik ini berlangsung selama puluhan tahun dengan jumlah korban jiwa sangat tinggi. Perselisihan agama ini berakhir di tahun 2001 setelah adanya mediasi oleh mantan Wakil Presiden Indonesia, yaitu Yusuf Kala. Kedua,
Rasis warna kulit Papua. Kematian seorang penduduk kulit hitam, George Floyd, pada akhir Mei lalu setelah dia disiksa oleh seorang polisi kulit putih di Amerika Serikat, membangkitkan kembali gerakan kesetaraan ras yang dikenal dengan Black Lives Matter di Indonesia. Perjuangan senada juga didengungkan oleh masyarakat Papua. Salah satu momen menonjolkan wujud diskriminasi masyarakat Papua adalah rentetan penahanan dan intimidasi terhadap masyarakat Papua di Malang dan Surabaya. Pada Agustus tahun lalu, peristiwa ini kemudian memunculkan aksi protes dari masyarakat Papua yang mengecam rasisme. Rasisme bisa muncul di mana saja, baik di negara berkembang maupun negara maju. Pelakunya tidak aparat negara atau anggota masyarakat. Rasisme bisa saja muncul tidak hanya dari perbedaan warna kulit, tapi juga dari perbedaan kebudayaan yang membawa pada sekat-sekat peminggiran dan superioritas budaya tertentu. Seseorang bisa menjadi rasis karena dipengaruhi oleh pola pembentukan karakter sejak dia lahir. Namun sosial di masyarakat dan sistem politik, ekonomi dan budaya sebuah negara yang cenderung rasis. Namun demikian, negara memiliki pengaruh besar untuk melenggangkan atau sebaliknya menghapus rasisme. Kesimpulan dari beberapa kasus di atas, perlunya adanya pendidikan karakter yang ditanamkan di setiap lingkungan. Harus ada aksi dalam membela kedamaian, di lingkungan masyarakat, bersifat toleransi dan menaati hukum dan peraturan yang berlaku, menghargai perbedaan yang ada, tidak bersifat rasis, selalu bersikap jujur apabila kita melanggar HAM, banyak belajar tentang pengetahuan identitas nasional dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita beragam karena seragam, inilah kita dapat bersatu. Saling menghargai dan menghormati adalah kunci untuk menjaga identitas nasional. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.